Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan saya di sini untuk mempresentasikan tentang organ sistem pernapasan manusia. Jadi di sini saya ingin mengenal sedikit gambaran secara umum organ sistem pernapasan manusia. Presentasi ini dibuat untuk tugas dari mata kuliah anatomi. Izin memperkenalkan, nama saya Fondi Zufar Safiola dari PJKR Fakultas Ilmu Keguruan di Universitas Islam 45 Bekasi. Saya langsung masuk ke pembahasan kali ini, yaitu pertama ada definisi bernafas. Proses definisi bernafas, pertukaran oksigen ke dalam tubuh dengan karbon dioksida dan uap air dari dalam tubuh. Nah, di sini ada 4, yaitu ekspirasi, inspirasi, dada, perut. Nah, ekspirasi itu proses yang mengeluarkan udara dari paru-paru. Ekspirasi merupakan satu fase dalam proses pernafasan manusia. Nah, inspirasi itu proses menarik napas atau memasukkan udara ke dalam tubuh melalui alat pernafasan. Nah, dada itu teknik pernafasan yang menggunakan otot-otot di antara tulang rusuk atau interkostal. Nah, perut itu teknik pernafasan yang menggunakan otot diafragma untuk mengembangkan perut dan memasukkan udara ke dalam paru-paru. Jadi gitu definisi bernafas. Jadi sudah paham di situ. Terus kita lanjut lagi ke organ pernafasan di sini. Nah, di sini ada organ pernapasan. Di sini juga ada hidung, kerongkongan, paru-paru. Nah, di sini ada hidung, organ tubuh yang berfungsi sebagai saluran utama untuk bernafas. Nah, kalau kerongkongan, saluran berbentuk tabung yang menghubungkan tenggorokan faring dengan lambung. Kalau paru-paru, organ utama dalam sistem pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Jadi di situ sudah paham. Mari lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada pongka hidung, rongga hidung, bulu hidung, sinus frontal, sinus sphenoidal. Nah, di situ ada pongka hidung, yaitu struktur yang terletak di dalam rongga hidung. Nah, rongga hidung itu ada ruang di dalam hidung yang berfungsi sebagai saluran utama untuk pernapasan dan ciuman. Nah, di sini juga ada bulu hidung, rambut-rambut kecil yang tumbuh di dalam lubang hidung. Nah, di sini juga ada sinus frontal, salah satu dari 4 pasang sinus paranasal, yaitu rongga berisi udara yang berletak di dalam tulang tengkorak dekat hidung. Nah, di sini juga ada sinus sphenoidal, salah satu dari 4 kelompok sinus paranasal, yaitu rongga udara di dalam tengkorak yang berhubungan dengan rongga hidung. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi selanjutnya, yaitu
Kerongkongan. Kerongkongan itu apa sih? Ada 4, yaitu kerongkongan itu ada 4. Di situ ada faring, laring, epiglotis, trakea. Nah, faring itu saluran terbentuk tabung yang menjadi penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan laring. Nah, di situ ada laring, yaitu organ yang terletak di bagian depan leher di bawah faring dan di atas trakea pipa tenggorokan. Nah, di situ juga ada epiglotis. Nah, epiglotis itu katup terbentuk daun yang terbuat dari jaringan elastis dan terletak di bagian atas laring, tepat di bawah trakea. Nah, di situ juga ada trakea. Trakea itu saluran terbentuk tabung yang terletak di depan esofagus dan menghubungkan ke bronkus. Jadi kita sudah paham di sini. Jadi selanjutnya kita ada di paru-paru. Paru-paru itu ada di situ ada bronkus, bronkiolus, alveolus, pembuluh kapiler, diafragma, selaput, pelapis paru-paru. Nah, bronkus itu di situ yaitu saluran yang mengalir udara dan dari trakea ke paru-paru. Nah, di situ ada bronkiolus, saluran udara kecil dalam sistem pernapasan yang terletak di dalam paru-paru. Nah, di situ ada alveolus, kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus dalam paru-paru. Nah, di situ juga ada pembuluh kapiler, pembuluh darah kecil dan terhalus dalam sistem peredaran darah. Nah, di situ juga ada diafragma, otot besar kubah yang terletak di bawah paru-paru yang memisahkan rongga dada. Nah, di situ juga ada selaput pelapis paru-paru. Nah, terdiri dari 2 lapisan tipis yang disebut pleura. Nah, jadi di situ ada paru-paru, yaitu itulah ada bronkus, bronkiolus, alveolus, pembuluh kapiler, diafragma, selaput, pelapis paru-paru. Nah, tahap selanjutnya ada eksternal, internal, seluler. Nah, eksternal itu apa sih? Eksternal itu pertukaran gas antara udara yang ada di lingkungan luar dan darah dalam tubuh yang terjadi alveolus, kantung udara kecil di paru-paru. Nah, kalau internal itu apa? Nah, yaitu proses pertukaran gas yang terjadi di tingkat sel tubuh antara darah dan jaringan tubuh. Nah, kalau seluler itu proses biokimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dengan menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Nah, terima kasih. Demikian presentasi sistem pernapasan manusia yang dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.